Ya, pada tugas pertemuan 6 ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan utama antara manajemen risiko tradisional dan ERM ataupun Enterprise Risk Management. Pertama itu ada silo versus holistik. Nah, pada manajemen risiko tradisional, setiap para bisnis biasanya memiliki sistem pengelolaan risiko tersendiri tanpa koneksi atau koordinasi dengan unit lainnya. Sebaliknya, RM tuh menerapkan pendekatan holistik di mana seluruh resiko perusahaan dikaji secara terpadu dalam satu kerangka komando. Kedua itu ada penghindar risiko versus pengambil risiko, di mana manajemen risiko tradisional umumnya menekankan penghindaran risiko. Banyak praktik yang hanya fokus pada menyingkirkan atau meminimalisir risiko sekeras mungkin. Sebaliknya, ARM justru memungkinkan organisasi menemukan keseimbangan yang sehat antara risiko dan potensi imbalan ataupun reward. ARM juga mendorong perusahaan untuk memahami, mendokumentasikan, serta secara sadar menentukan selera risiko dan toleransi risiko. Yang ketiga itu ada reaktif dan proaktif, di mana pendekatan tradisional biasanya reaktif, ataupun tindakan dilakukan setelah risiko terjadi. Sedangkan RM itu menekankan sikap proaktif, di mana RM dengan pemanfaatannya terhadap beberapa hal seperti teknologi, integrasi data, dan proses yang saling terhubung. Yang keempat itu ada risiko yang dapat diasuransikan versus tidak dapat diasuransikan, di mana fokus manajemen risiko tradisional umumnya berkisar pada risiko yang bisa dialihkan ke pihak asuransi seperti kecelakaan kerja atau kerusakan properti. Nah, namun tidak semua risiko dapat diasuransikan. Dalam praktiknya ada beberapa hal yang harus diketahui seperti risiko siber, risiko strategi, atau risiko akibat pelanggaran hukum. Nah, RM tuh hadir untuk memetakan dan menilai risiko-risiko tersebut secara komprehensif. Nah, adapun contoh situasi dan jenis perusahaan yang sangat membutuhkan pendekatan ERM, yaitu ada jenis perusahaan bank dan asuransi, di mana contoh risiko utamanya yaitu kredit, pasar, dan operasional IT. Mengapa membutuhkan? Karena risiko multidimensi bersifat sistemik, persyaratan regulasi ketat, dampak reputasi, dan publik trust sangat tinggi. Yang kedua ada perusahaan energi dan pertambangan dengan risiko utama lingkungan dan kesehatan dan keselamatan kerja, atau K3 serta harga komoditas yang membutuhkan risiko ESG tinggi, proyek-proyek besar memerlukan integrasi mitigasi lintas aspek dan pemangku kepentingan. Yang ketiga itu ada perusahaan teknologi dan e-commerce, di mana resikonya itu cyber, data, inovasi, dan kepatuhan. Selanjutnya, mengapa membutuhkan RM? Karena dampak tinggi satu insiden keharusan seimbang antara inovasi dan keamanan, serta persaingan serta perubahan pasar sangat cepat. Empat itu ada perusahaan multinasional. Risikonya geopolitik, regulasi, dan nilai tukar. Mengapa membutuhkan RM? Karena ekspansi global menimbulkan interaksi risiko lintas jurisdiksi, di mana diperlukan juga harmonisasi strategi dan respon untuk menghadapi berbagai dinamika eksternal sekaligus. Ya, dan terima kasih banyak.